Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yanuar Febriansyah dengan NIM 219030302312. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas buku kerja KWU yang 10 dan buku kerja KWU yang 11. Dengan judul bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Langsung saja buku kerja 10 dengan judul identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Di sini unit usaha yang saya pilih yaitu food and beverage di bidang coffee shop, dan produk saya yaitu lawak coffee and tea. Di bawah sini ada elemen 1, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Lalu ada kriteria unjuk kerja. Alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Batasan variabelnya. Di sini alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi saya memilih siklus pengembangan produk yang panjang. Kemudian kriteria unjuk kerja yang sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Batasan variabelnya yaitu sumber-sumber modal personal dapat mencakupi. Di sini saya memilih dana pribadi pendiri dan teman dan keluarga. Kemudian ada potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Batasan variabelnya yaitu potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi. Di sini saya pilih personal funds atau dana pribadi. Kemudian yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. KUK di sini business angels diidentifikasi. Batasan variabel, business angel mempunyai karakteristik. Saya memilih mereka berinvestasi sesuai dengan kekayaan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Kemudian KUK di sini jenis venture capital diidentifikasi. Batasan variabel jenis venture capital dapat mencakupi. Saya memilih berdasarkan cara pemberian bantuan. Di sini terdiri dari single tier approach dan two tier approach. Dan juga saya memilih berdasarkan kepemilikannya. Di sini terdiri dari private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliate venture company. Lalu KUK yang 3, initial public offering diidentifikasi. Batasan variabel IPO dapat memberikan manfaat. Di sini saya memilih diversifikasi likuiditas dan portofolio. Kemudian di sini saya memilih monitoring. Selanjutnya yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. KUK di sini bank komersial. Diidentifikasi, bank komersial mempunyai karakteristik. Secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Sentimen ini bukan ketukan melawan bank, hanya saja bank-bank itu beresiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang beresiko. Bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Kemudian KUK yang kedua yaitu SBA, Guaranteed Loan, diidentifikasi. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik. Di sini saya memilih hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Kemudian saya memilih pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Lalu KUK selanjutnya sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Batasan variabel, sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi. Saya memilih teman dan keluarga. Kemudian yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. KUK di sini adalah leasing atau sewa diidentifikasi. Batasan variabelnya leasing atau sewa memiliki karakteristik. Di sini saya memilih keuntungan utama dari leasing adalah kemungkinan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Terus selanjutnya
saya memilih sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Lalu KUK yang selanjutnya SBIR, Small Business Innovation Research, and STTR, Small Business Technology Transfer Grant Programs diidentifikasi. Batasan variabel SBIR dan STTR memiliki karakteristik. Saya memilih program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan buku kerja KWU yang 11 dengan judul Identifikasi dan Evaluasi Peluang Pemasaran. Unit usaha yang saya pilih yaitu food and beverage di bidang coffee shop, dan produk yang saya buat di sini Lawak Coffee and Tea. Langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran. Lalu kriteria unjuk kerjanya. 1.1 Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil rekaman yang di sini yaitu informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi, saya memilih informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Lalu kinerja pesaing. Ketiga yaitu kebutuhan pelanggan. Lalu saya memilih tren dan perkembangan pasar, ada pasar baru dan perkembangan. Lalu profitabilitas dan angka penjualan. Lalu di hasil rekaman ini ada jenis pemasaran, dapat mencakupi, saya memilih 3 yaitu pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, dan pemasaran ide. Lalu di sini kriteria kinerja 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk, atau memengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Hasil rekamannya yaitu potensi pasar baru dapat mencakupi, saya memilih e-commerce. Lalu 1.3 Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Hasil rekaman di sini pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi functional approach. Di sini saya memilih functional approach. Terdiri dari penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggung resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar, dan juga ada managerial approach yang terdiri dari peningkatan pengelolaan usaha. Langkah-langkah yang kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja di sini 2.1 Peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Hasil rekaman di sini peluang pemasaran dapat mencakupi, saya memilih 1 Penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha baru. Oke, jadi 2.2 Hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Rekaman hasil yaitu hasil evaluasi peluang dapat mencakupi, saya memilih 5 di sini yaitu desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Yang kedua, fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Yang ketiga yaitu daya tahan bahan baku produk. Yang keempat, standarisasi. Dan yang kelima, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Rekaman hasil di sini, kelayakan finansial dapat mencakupi
faktor di sini saya memilih semuanya. Faktor eksternal, kode praktik kebijakan dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan. Yang kedua, biaya. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat, resiko. Dan yang kelima, peluang. 2.4 memungkinkan strategi pesaing potensial. Diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga. Yang kedua ada periklanan ekstensif. Yang ketiga, kupon. Lalu 2.5 ranking peluang pemasaran. Dalam hal kelayakan dan memungkinkan kontribusinya bagi bisnis. Hasil rekaman di sini ranking peluang pemasaran dapat mencakupi top ranking topics. Kemudian yang langkah-langkah ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Kriteria kinerja 3.1 perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Hasil rekamannya perubahan yang diperlukan dapat mencakupi 1. Yang saya pilih perencanaan proyek pemasaran. Yang kedua ada infrastruktur teknologi pemasaran. Yang ketiga data pemasaran dan analisa. Dan yang keempat kepatuhan dan risiko merek. Kemudian 3.2 perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau perbedaan termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan. Hasil rekaman di sini perubahan organisasi dapat mencakupi, saya memilih 1. Struktur fungsional organisasi. Kemudian 3.3 perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Hasil rekaman di sini perkiraan kebutuhan sumber daya. Saya memilih staf tambahan, peralatan, biaya produksi, biaya promosi, penelitian dan pengembangan dan pelatihan staf. Kemudian 3.4 komunikasi kelayakan. Membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Hasil rekaman di sini ada staf keuangan, saya memilih staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, lalu ada pemilik, dan yang terakhir staf produksi. 3.5 dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi buku kerja kewirausahaan 2 yang berjudul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.